Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, berikanlah kepada Berdoa selesai. Oh, sudah Bu. Nah Bu, sudah Bu. Sudah bisa. Sudah. Kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Udah. Ada yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Teks yang menceritakan tentang terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya, kemarin kita membahas juga teks eksplanasi, tapi sekarang kita lebih ke membuatnya eksplanasi. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini setelah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, TPC, dan model learning, siswa dapat menelaah, menganalisis, membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dengan benar. Jadi kita hari ini akan menganalisis struktur dan keberhasilan teks eksplanasi. Jadi kita lanjut. Apa yang anak-anak lihat di screen itu? Mobil. Oh, banjir dan mudik. Banjir Ya, Bu, banjir. Apa lagi? Mudik. Mobil. Mudik. Taksi. Iya betul, ada banjir, ada mudik. Apakah di gambar itu bisa kita buat teks eksplanasi? Bisa. Bu. Bisa. Karena banjir ini merupakan fenomena Alam. dan ini fenomena sosial. Jadi kedua gambar ini bisa kita jadikan teks eksplanasi. Selanjutnya ada itu teks eksplanasi tadi seperti yang anak bilang, di situ ada menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi. Strukturnya ada pernyataan umum yang berisi statement umum menarik, ringkas, dan jelas. Kedua, strukturnya ada struktur penjelas, berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan dan proses terjadinya. Jadi paragraf pertama itu biasanya ada pernyataan umum, yang kedua baru ada penjelas, dan yang ketiga ada penutup atau berisi kesimpulan. Dari sini adakah yang ditanyakan? Mungkin dari Anissa. Bu, apakah semua itu harus ada, Bu? Nah, baik. Iya, semua ini ada dalam teks eksplanasi. Jadi tidak ada yang tertinggal pernyataan umumnya atau penutupnya, tidak ada. Tidak. Jadi semua unsur tiga ini harus ada pada teks eksplanasi. Jadi selanjutnya untuk menguji pengetahuan anak-anak ibu, kita akan coba mengisi tabel ini bersama-sama. Jadi kita akan memasukkan yang mana pernyataan umum atau proses kejadian dan
ulasan atau kesimpulan. Yang ini ya, ulasan atau kesimpulan. Jadi untuk dari pernyataan pelangi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah rainbow. Pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau jenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna dan antara warna satu dan yang lainnya bersifat paralel, sehingga mewujudkan langit atau media yang lain dengan sangat indah. Ketika dipengaruhi yang namanya ringan, maka pelangi akan terlihat layaknya cahaya yang menuju cakrawala. Selain itu, pelangi yang tidak juga terjun. Dari pernyataan ini, ada yang bisa menjawab ini termasuk pernyataan umum, proses kejadian, atau kesimpulan. Pernyataan umum, Jawab. Bu. Pernyataan umum, Bu. Ya, betul. Dari fenomena ini, maka Anda bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya. Karena ada geometri optik saat proses penguraian dan warnanya. Ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka di situ harus dari arah yang berlawanan dengan Anda. Keberadaan Anda harus tepat di antara posisi matahari di belakang. Sementara pusat dari busur pelangi dan mata Anda harus pada garis lurus. Masuk kemana tadi? Uraian, Bu. Ya, Urian, Bu. Uraian. ya masuk ke uraian. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa tanah longsor disebabkan oleh dua macam faktor, yaitu pendorong dan Ibu mau dengar dengar nggak, Bu? suaranya? Ada. Dengar. Yaitu faktor pendorong dan Dengar. itu. Agar dapat menghindarkan terjadinya korban Nyari ini, Put. baik jiwa dan harta, maka dapat dilakukan dengan treatment tertentu seperti melakukan uji kuat tekan pada tanah atau batuan, membangun pipa untuk mengalirkan air hujan, pembuatan pipa untuk mengalirkan air hujan agar tidak menjadi beban, dan masih banyak lagi lainnya. Sudah, Bu? Uraian, Bu. Uraian. Ya, betul. Urian. Ada, Nomor Bu. 5. Tanah longsor merupakan suatu fenomena alam di mana terjadi pergerakan massa tanah atau batuan yang terjadi akibat adanya gaya gravitasi. Kejadian tanah longsor sebenarnya dapat diprediksi, namun tidak sedikit orang yang kurang paham akan penyebab dan tandanya sehingga seringkali terlanjur menimbulkan korban. Pernyataan umum, Bu. Pernyataan umum bagus. Ya, Bu. Lanjut. Soal terakhir. Revalia ada? Ada, Bu. Ya, tolong dibacakan. Fenomena tanah longsor terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong yang terdiri dari kualitas tanah atau batuan itu untuk sendiri, dan juga faktor pemicu yang membuat material tersebut dapat bergerak seperti hujan dan membebankan di atasnya oleh air, tumbuhan atau yang lainnya. Selain itu, terjadinya gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor meskipun tidak sering terjadi. Masuk kelompok mana ini? Proses kejadian. Proses kejadian, Bu. Proses kejadian. Ya, betul. Aja. Lanjut pada kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Ada penggunaan istilah, penggunaan konjungsi kronologis, penggunaan konjungsi kausial. Di sini untuk istilah biasanya digunakan untuk kata-kata pada bidang tertentu, makanya dibilang istilah seperti urban, mudik, dan migrasi. Banyak biasanya istilah-istilah kronologis itu contohnya seperti kemarin, sekarang, nanti, atau besok, itu keterangan waktu. Terus konjungsi kausial itu seperti sebab, karena, oleh sebab itu.
itu sebab akibat itu konjungsi. Untuk menguji kemampuan anak-anak ibu memahami tentang kebahasaan teks eksplanasi, maka ibu akan memberikan latihan lagi, kita latihan jawab bersama-sama lagi. Sekarang untuk latihannya, di sini ada beberapa soal, ada 5 soal, dan ibu ingin mencoba kepada anak-anak ibu seberapa mampu anak-anak ibu mengetahui konjungsi kausalitas dengan kronologis. Nanda. Oke, Bu. Secara non kimiliah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Konjungsialitas, Bu. Iya, konjungsi kausalitas atau kausial. Itu sama kausial atau kausalitas. Alim. Sesudah Raja Samaratungga wafat, terjadi perebutan kekuasaan termasuk konjungsi kronologis, Bu. Iya, betul, konjungsi kronologis. Nisa? Ada 2 bulan terakhir dari masa embrio sudah kelihatan seperti manusia, termasuk konjungsi kronologis, Bu. Konjungsi kronologi. Nur Indah. Ketika ia pulang kampung, ia tak lagi menemukan rumah orang tuanya yang pernah ia tinggali sejak kecil. Jawabannya konjungsi kausial. Iya, konjungsi kausial. Silakan Anissa Karmila. Kirimat yang berhak dan kunjung mereda. Jawabannya konjungsi kausial, Bu. Kausial, masuk ke kausial. Selanjutnya kita akan memproduksi atau membuat teks eksplanasi. Di situ untuk membuat teks eksplanasi itu pertama kita harus menentukan topik. Yang kedua, mendaftar topik-topik. Jadi menentukan dulu temanya apa. Setelah itu tentukan topiknya mau apa aja yang dibahas. Setelah itu kita susun kerangka teksnya. Kan ada soal ya. Soalnya tadi sudah Ibu share di grup. Terus sini juga kalau anak-anak yang belum tahu di mana sih gitu kan, di situ ada, bisa anak-anak nanti klik pada Bitly garis miring PD daring gitu tadi, dan anak-anak bisa lihat materinya juga di situ. Nanti di Google Classroom-nya nanti dilihat ada materinya kalau anak-anak kurang paham. Kesimpulan hari ini adalah teks eksplanasi. Teks yang menceritakan tentang terjadinya fenomena alam dan sosial. 1. 2. Struktur teks eksplanasi berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. 3. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan istilah konjungsi kausial atau konjungsi waktu. Yang keempat, cara membuat teks, prosedur menentukan topik, ruang lingkupnya, menyusun kerangka teks, Bu. Kesimpulannya, tadi anak-anak sudah tahu itu teks eksplanasi itu menceritakan tentang terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Terus strukturnya juga harus 3, harus ada pernyataan umum, penjelas, dan Kesimpulan. Yang keempat, ada kaidah kebahasaannya juga ada istilah konjungsi kausalitas dan konjungsi waktu. Setelah itu ada juga cara menentukan topik, mendaftarkan topik, dan menyusun kerangka teks. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Besok di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks cerpen. Cerita pendek. Jadi anak-anak boleh nanti ini download dulu atau cari-cari teks cerpen. Jadi nanti kita bisa melihat, menganalisis teks cerpen masing-masing yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran ini.
Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.